Jika kita kembali menengok pada tahun 2019, tepatnya di bulan Januari, hutang negara Indonesia mencapai 4.498 triliun. Padahal di awal jabatan Presiden Jokowi, tepatnya di tahun 2014, hutang pemerintah masih dalam angka 2.608 triliun. Hanya selama 5 tahun saja, negara kita mengalami kenaikan hutang mencapai 1.890 triliun. Dan di tahun 2021 sekarang, hutang pemerintah sudah mencapai di angka 6.233 triliun. Padahal masih di periode bulan Januari. Dan bila kita hitung-hitung kembali, hanya dalam waktu 2 tahun saja, kenaikan hutang mencapai 1.735 triliun. Jika hal ini terus berlanjut, mungkin 3-4 tahun ke depan, hutang negara kita bisa mengalami kenaikan 2.000-3.000 triliun. Negara Indonesia yang terkenal negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dan hampir semua sumber daya alam mereka punya, mulai dari minyak, gas, batu bara, kandungan mineral seperti nikel, tembaga. Bahkan, di negara kita memiliki uranium yang konon cadangannya termasuk kategori terbesar di dunia. Seharusnya dengan semua kekayaan tersebut, Indonesia mampu mengembargo dan hidup di atas kaki sendiri tanpa harus merengek-rengek hutang kepada luar negeri. Dan memang Indonesia seharusnya tidak punya hutang karena saking kayanya. Namun, mengapa sekarang negara kita seperti negara miskin yang terlilit banyak hutang? Sebenarnya, semua kekayaan alam ini milik siapa? Milik negara kita atau milik dunia? Sehingga kekayaannya banyak diangkut ke luar negeri daripada dinikmati bangsa kita. Oke, kita ambil contoh perusahaan asing yang menurut saya paling banyak diuntungkan di Indonesia. Siapa perusahaan itu? Sobat Mekanik pasti tahu semua, karena perusahaan ini sempat mengalami beberapa teror dan sering menjadi sorotan oleh pemerintah. Dia adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan besar dan terkemuka ini mendapatkan keuntungan paling besar dari kekayaan perut bumi di Indonesia. Ini semua adalah hasil dari kebijakan pemimpin Indonesia di masa Orde Baru yang menurut saya sangat merugikan dan seperti menginjak harga diri bangsa Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas, tembaga, dan perak ini sudah mengeruk alam Indonesia, khususnya bumi Cendrawasih alias Papua, sudah selama hampir 54 tahun. Meskipun akhirnya di tahun 2019 awal, Presiden Jokowi melalui Inalum telah menguasai saham sekitar 51%. Apakah negara kita sudah untung dan berbangga akan hal itu? Tetap saja, negara kita hanya dapat ampas dan kebijakan yang justru menambah banyak hutang. Bagaimana tidak, PT Inalum baru mendapatkan dividen dari Freeport di tahun 2021, alias di tahun ketiganya. Dan itu tidak gratis, padahal ini bumi kekayaan kita. Seharusnya kita punya hak untuk meminta kembali apa yang memang menjadi milik kita. Inalum harus mengeluarkan uang sebesar 3,85 miliar US dollar, angka yang menurut saya sangat fantastis untuk mengejar kepemilikan saham yang hanya 51%. Ditambah kebijakan tentang operasional masih sepenuhnya dipegang PT Freeport Indonesia. Padahal amanat undang-undang bilang bahwa bumi, air, dan kekayaan alam sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah untuk semata-mata demi kemakmuran rakyat. Apa ini semuanya retorika saja? Oke, kita kembali ke dividen dari Freeport Indonesia. Rencana di tahun 2021, Inalum akan mendapatkan dividen rata-rata flat per tahun sekitar 200 juta US dollar. Padahal ingat sebelumnya, Inalum mendapatkan saham 51% dengan lagi-lagi berhutang. Jika kita hitung, Inalum bisa melunasi hutangnya yang dibuat untuk membeli saham Freeport adalah selama kurang lebih 30 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah selama 30 tahun Freeport dipastikan akan stabil memproduksi bahan tambang? Pasti Sobat Mekanik bertanya, mengapa selama 30 tahun? Jadi begini, hutangnya memang 3,85 miliar US dollar. Tapi ingat, ketika kita berhutang, pasti ada bunganya bukan? Dan menurut hasil data, total hutang plus bunganya mencapai 5,98 miliar US dollar. Itulah mengapa Allah sangat membenci riba, karena riba itu benar-benar membunuh sang penanggung hutang dengan bunga yang tidak masuk akal. Belum lagi kasus tentang bagaimana Freeport mengangkut hasil tambang secara mentah langsung ke Amerika Serikat. Padahal ketika mereka mengangkut barang mentah, apakah bisa dipastikan yang diangkut itu sesuai izin tambang? Atau jangan-jangan mereka sengaja mengambil sesuatu hal lain dari bahan mentah tersebut yang memang di luar izin tambang? Untungnya kebijakan smelter ini sudah dilaksanakan. Tapi saya tidak yakin apakah smelter ini benar-benar bisa memilah hasil tambang yang sesuai izin perusahaan tambang, atau konspirasi agar oknum tertentu ikut menikmati hasil keuntungan yang besar dari hasil ilegal tambang. Pemerintah yang budiman, bukalah hati kalian, ingatlah akan segala amanat undang-undang yang Anda rela disumpah untuk hal tersebut.